Pemirsa, petugas kepolisian sektor Durensawit bersama tim pemburu COVID-19 kembali membubarkan kerumunan di sejumlah tempat yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur malam tadi. Meski petugas kerap memberi peringatan, namun sejumlah warga masih mengabaikan protokol kesehatan. Satu persatu tempat yang dijadikan berkumpulnya warga didatangi oleh petugas kepolisian sektor Durensawit bersama tim pemburu COVID-19. Salah satunya di kolong flyover Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang berkumpul langsung dibubarkan petugas. Mereka diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Selain tidak menjaga jarak, beberapa di antaranya juga masih ditemukan tidak mengenakan masker. Mereka berdalih lantaran bosan berada di rumah. Beberapa tempat makan juga didatangi petugas untuk diberi peringatan agar membatasi jumlah pengunjung. Petugas menyayangkan masih ada warga berkumpul dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. Ada beberapa titik yang kemudian kami bubarkan karena kami nilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kami himbau, kami harap pada seluruh warga masyarakat Durensawit agar mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan memakai masker. Petugas menegaskan agar seluruh warga dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah penuh. Akibatnya puluhan pasien dalam pengawasan COVID-19 pun tidak tertampung. Mereka terpaksa harus dirawat di sela-sela rumah sakit dengan kondisi memprihatinkan. Hampir sepekan 10 pasien probable atau pasien dalam pengawasan COVID-19 kini dirawat di selasar RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Mereka menunggu giliran masuk bangsal ruang isolasi yang kini kondisinya penuh. Meski di selasar rumah sakit, namun para pasien PDP ini tetap menerapkan jaga jarak. Mereka yang dirawat sudah menjalani rapid test yang hasilnya reaktif serta memiliki gejala klinis COVID-19. Kondisi pasien memprihatinkan karena tidur di ruang tanpa sekat dan langsung terkena angin. Pasien juga hanya dirawat seadanya karena minimnya fasilitas di rumah sakit milik pemerintah ini. Para pasien terpaksa dirawat di sela-sela rumah sakit karena tidak bisa bercampur dengan pasien lainnya. Sebanyak 18 ruang isolasi pasien COVID dan PDP di rumah sakit kini kondisinya penuh. Yang dirawat rata-rata ya orang kabupaten sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kita kalau ruang masih bisa menampung menerima rujukan dari luar, dari daerah lain. Ini sejak kapan Bu yang di luar selasar ini Bu? 1 minggu yang lalu ya, hampir 1 minggu ini. Hampir 1 minggu ini. Ya, hampir 1 minggu. Karena membludaknya pasien hingga hampir seluruh kamar di bangsal penuh, kini RSUD Kajen tidak menerima pasien gawat darurat selain kecelakaan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal dunia karena positif COVID-19. Jenazah Bambang Dwitoro dimakamkan dengan protokol kesehatan. Para pelayat mengantarkan jenazah Ketua KPU Bambang Dwitoro ke tempat peristirahatan terakhir dengan protokol kesehatan. Mereka menjaga jarak dan tidak diizinkan mendekati liang lahat. Pihak keluarga baru berkumpul setelah jenazah Bambang Dwitoro dimakamkan. Sementara pasca meninggalnya Bambang Dwitoro karena terpapar COVID-19, KPU Tangerang Selatan segera melakukan tes swab. Kan pasti ada hasil rekam medis atau status beliau di rumah sakit. Nanti kan dokter bisa nerangin kali ya, tanggal berapa mulai naik sama inkubasi di dalam beliau. Kira-kira kalau di perkiraan beliau ini 1 hari sebelumnya atau di tanggal 3, berarti di tanggal 3 itu apa kegiatan kita. Tanggal 3 itu kayaknya beliau hari itu hanya menyambut Komisi 2 DPR RI. Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro
tidak bisa mengawal Pilkada Tangerang Selatan pada 9 Desember karena diisolasi di rumah sakit sejak 4 Desember lalu akibat terpapar COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Masyarakat Bantul, Yogyakarta antusias mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sejumlah rumah sakit mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Setelah kabar vaksin COVID-19 tiba di tanah air, sejumlah rumah sakit di Bantul, Yogyakarta membuka pendaftaran mendapatkan vaksin secara mandiri. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, terutama yang sudah berusia lanjut dan mengidap penyakit, mulai mendaftarkan diri. Pihak rumah sakit menjanjikan mereka yang sudah mendaftar akan mendapatkan vaksin dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Mulai menginisiasi untuk membuka pendataan kepada masyarakat yang kurang lebih kiranya berminat untuk melakukan vaksin mandiri, supaya nantinya ada sinkronisasi data antara dari rumah sakit di lapangan dengan permohonan ke pemerintah. Jadi nanti jangan sampai ketika vaksin itu datang banyak masyarakat yang berminat tapi barangnya tidak ada. Pihak rumah sakit memberikan penawaran bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin mendapatkan vaksin COVID secara mandiri bisa mendaftarkan secara daring atau menghubungi hotline yang tertera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal, Sinterklas di Sidoarjo, Jawa Timur bagikan ratusan paket makanan nasi bungkus, masker, dan sembako ke masyarakat. Ya, tidak hanya itu, dengan berkeliling menggunakan mobil bak terbuka, Sinterklas juga mengingatkan warga untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Sinterklas bersama sejumlah pengikutnya ini berkeliling kota Sidoarjo membagikan ratusan paket makanan dan minuman kepada masyarakat kurang mampu yang ditemui di jalan. Menyasar sejumlah warga yang sedang beraktivitas di jalan, ratusan paket makanan dan minuman dibagikan gratis oleh sang Sinterklas. Tidak hanya paket makanan, ratusan masker juga dibagikan bagi pengguna jalan yang melintas sebagai bentuk kepedulian dan mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini kami bukan hanya berbagi kasih, tapi kami juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, kemudian juga mencuci tangan, dan juga berjaga jarak. Seluruh paket makanan, masker, dan sembako ini adalah hasil patungan dari seluruh siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA yang dikumpulkan secara sukarela. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.